Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. 15. Materi 4 perkara yang wajib dipelajari. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalasah, "I'lam rahimakallah annahu yuhibbu alaina ta'allama arba'a masail." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Ketahuilah bermakna ilmuilah atau ketahuilah. Ilmu adalah mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa ilmu memiliki 6 tingkatan, yaitu yang pertama al-ilm, yaitu mengetahui secara pasti terhadap sesuatu dengan hakikatnya, seperti mengetahui secara pasti menggunakan mesin pembuat kopi sampai menghasilkan kopi yang siap diminum. Yang kedua, al-jahlul basit, kejahilan yang ringan, yaitu tidak mengetahui sesuatu dengan hakikatnya, seperti mengetahui cara menggunakan mesin kopi, tapi hanya sampai pada proses menjadikan biji kopi menjadi bubuk kopi. Ketiga, al-jahlul murakkab atau kejahilan yang parah, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya dari sesuatu itu. Seperti ingin menggunakan mesin kopi namun dengan pengetahuan menggunakan mesin cuci. Keempat, al-waham, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan yang lebih kuat, seperti menggunakan mesin kopi yang canggih namun tidak pernah menggunakannya dan hanya pernah sesekali menggunakan mesin kopi namun dengan teknologi yang masih sangat sederhana. Kelima, asyak, ragu-ragu, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan lain yang sama kuatnya, seperti menggunakan mesin kopi yang memiliki merek berbeda dengan yang biasa digunakan dengan anggapan prinsip penggunaannya sama. Keenam adalah az-zon, sangkaan atau mengira-ngira, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan yang berlawanan yang lebih lemah, seperti orang yang sering menggunakan mesin kopi dengan teknologi yang sangat sederhana namun ingin menggunakan mesin kopi terbaru yang sangat canggih. Sebelum menyampaikan apa yang ingin disampaikan, penulis mendoakan kepada kita para pembacanya dengan doa semoga Allah merahmatimu. Ini merupakan tanda kasih sayang beliau kepada sesama muslim dan menjadi contoh bagi kita agar dalam kesempatan apapun ketika berhadapan dengan orang lain, maka sebisa mungkin kita lemparkan doa kepadanya, dan doa yang paling utama adalah doa yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muslim mendoakan bagi saudaranya sesama muslim di luar kehadirannya, malaikat akan menimpali dengan ucapan amin, dan semoga Anda memperoleh semacam itu. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, yang dimaksud di luar kehadirannya adalah yang didoakan dan tidak berada di tempat. Yang dimaksud dalam hadis ini di luar kehadirannya adalah yang didoakan itu tidak berada di tempat atau tidak diketahui oleh orang tersebut. Mendoakan orang lain bukan hanya bermanfaat bagi orang lain saja, melainkan bagi diri sendiri juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis, "Ma min abdin muslimin
yad'u li akhihi bidhahril ghaibi illa qala al-malak walakal mith. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, melainkan malaikat akan berkata, dan untukmu juga. Hadis riwayat Muslim. 4 perkara yang akan disebutkan oleh penulis sebagai hal yang wajib kita ketahui bukan sekedar dianjurkan. Dan ini berlaku bagi setiap individu muslim atau fardu ain, baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin untuk mempelajarinya. Artinya, jika mereka tidak mempelajari 4 hal tersebut, maka mereka berdosa. 4 perkara yang disebutkan ini berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kebenaran, untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa sejatinya semua orang itu mengalami kerugian. Namun, kerugian tersebut bisa dihilangkan dengan cara menjadi orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dalam kebenaran atau berdakwah, dan yang terakhir adalah orang yang sabar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.